Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman lillah amma ba'du. Pemirsa YouTube yang saya hormati, teman-teman subscriber yang saya banggakan dan cintai. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan meneruskan sebuah materi tentang keistimewaan puasa, tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Kenapa sih Ramadan, puasa itu dianggap luar biasa, dianggap istimewa? Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Sebuah pertanyaan dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, puasa itu dianggap istimewa daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu banyak, ada sholat, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Kenapa puasa dianggap istimewa dibanding yang lain, ibadah-ibadah yang lain? Kata Al-Imam Ghazali mengatakan begini, seperti halnya tanah haram, Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain, itu perbandingannya. Jadi puasa dengan ibadah yang lain itu perbandingannya seperti hanya Masjidil Haram, tanah haram, Ka'bah dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Al-Imam Al-Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah. Ka'bah itu dianggap rumah Allah. Tanah haram itu kan dianggap juga tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, semua ibadah itu untuk Allah. Sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, sedekah untuk Allah, apapun ibadah itu untuk Allah. Akan tetapi yang istimewa itu puasa. Sama halnya dengan tempat tadi. Semua tempat itu milik Allah, tetapi yang istimewa, yang miliknya Allah adalah tanah haram, Masjidil Haram dan Ka'bah. Jadi perbandingannya seperti itu. Tanah haram, Masjidil Haram, Ka'bah itu kan miliknya Allah. Tempat khusus sebagai rumah Allah. Tempat istimewa bagi rumah Allah. Rumahnya miliknya Allah. Masjidil Haram, tempat istimewanya bagi Allah. Itu perbandingannya seperti itu. Jadi puasa dengan ibadah yang lain perbandingannya seperti itu. Alasannya kenapa? Kenapa puasa itu lebih istimewa? Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, puasa itu dianggap istimewa karena puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan, tidak ada orang lain yang tahu. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali alasannya yang pertama, kenapa puasa itu dianggap istimewa? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan, tidak ada orang lain yang tahu. Kita boleh ikut berbuka bersama, kita boleh ikut sahur bersama, akan tetapi besok kita tidak puasa kan boleh. Kita tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang yang ngerti. Tidak ada orang yang tahu kita mau puasa atau tidak besok. Walaupun malamnya kita sahur, walaupun maghribnya kita buka. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti kita puasa ataupun tidak. Sama halnya seperti dulu kita ketika kita masih kecil. Kita ditanya, masih puasa atau tidak? Jawaban kita masih.
Tapi nanti ketika kita ke kamar mandi, air satu ciduk, air satu gayung, sambil kita basuh muka, kita minum. Nah, itu percontohannya seperti itu. Air satu ciduk, satu gayung, kita pura-pura minum. Dengan alasan apa? Lupa kek atau apa kek. Tapi kalau lupa kok diulangi lagi. Dan sering dulu ketika kita masih kecil itu kita seperti itu. Contohnya, kita pura-pura kita dibangunkan oleh orang tua kita untuk sholat. Kita utuh, kita masuk kamar tempat sholat, tapi tidak sholat. Tidak ada yang tahu itu sholat. Tapi puasa itu berbeda dengan sholat. Puasa, walaupun kita ikut sahur, walaupun kita ikut berbuka, boleh, bisa kok besok kita tidak puasa. Dan tidak ada yang tahu kecuali pelaku itu tersebut, pelakunya itu saja. Jadi yang tahu itu hanya pelakunya itu saja. Karena apa? Orang lain tidak tahu itu karena mereka tidak mengalami, karena mereka tidak melakukan. Jadi kalaupun toh orang lain itu menuduh kamu tidak puasa, mereka tidak tahu puasa atau tidak. Menurut kita puasa, mereka juga tidak tahu kalau kita nggak puasa. Contohnya, kamu tidak puasa, puasa. Kita berdalih bisa. Kamu puasa, tidak. Kita berbicara bisa. Karena apa? Mereka kita jawab kita puasa ataupun tidak, mereka tidak mengerti, tidak tahu. Dan inilah yang membuat puasa itu istimewa. Karena apa? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya pelakunya dan Allah yang tahu. Makanya puasa itu jadi sesuatu yang istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif, orang tidak bisa ngerti, orang tidak bisa menilai. Itu puasa. Mulut kita bisa kering. Bau nafas kita boleh tidak enak. Itu kan tidak jaminan kita berpuasa. Jadi mulut kita kering, nafas kita bau, itu tidak jaminan kita berpuasa. Wong kita tidak puasa saja, bau mulut, bau nafas kita, itu sudah nggak enak. Itu juga bisa trik. Trik apa? Kita makan pete, kita makan jengkol, baunya kan juga tidak enak. Mulut kering, kalau pas kita sariawan, itu juga kering mulut kita. Tidak bisa. Itu tidak bisa menjadi ukuran. Tidak bisa ditolak ukur. Tidak bisa menjadi sesuatu hal yang menunjukkan seorang itu puasa ataupun tidak. Karena apa? Ya itu tadi. Puasa itu yang tahu cuma seseorang yang melakukan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi, pagi sampai siang contohnya, pagi-pagi. Pagi sampai siang tidak makan apa-apa. Tidak akan ada orang yang tahu kecuali diri kita. Jadi kita tidak makan dari pagi sampai siang, itu tidak ada orang yang tahu. Dari pagi sampai siang kita makan jam 9 juga tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Diri kita sendiri. Katanya puasa. Tapi coba lihatlah. Warung-warung penuh misalnya. Meskipun di warung itu pada tutup, tapi kan maaf, kakinya pada kelihatan. Nanti pulang, ini contoh, nanti pulang ke rumah ditanya, masih puasa? Puasa. Karena apa? Mungkin malu dengan orang tuanya dan sebagainya. Puasa, tapi sebenarnya tidak. Jadi hanya kita yang tahu, hanya pelaku itu yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang bikin puasa menjadi sesuatu yang istimewa. Kalau sholat, itu kan bisa dilihat. Kalau sedekah, orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji, apalagi sebelum berangkat saja, orang itu berhaji, sebelum berangkat aja, kabupaten diundang, semua diundang. Mereka tahu. Oh, Pak ini mau kaji, Bu ini mau kaji. Tapi kalau puasa, enggak. Jadi bedanya di situ. Puasa dengan ibadah yang lain itu berbeda. Bedanya di mana? Seperti yang saya jelaskan tadi. Bedanya sama-sama itu menyembah Allah, sama-sama itu mengagungkan Allah, memuji Allah, berpasrah diri kepada Allah. Akan tetapi kalau puasa itu hanya pelaku dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contohnya, kita deklarasi, kita mengucapkan di masjid malam, saya niat puasa. Besok saya mau niat puasa, diumumkan pakai toa. Besok saya mau puasa. Tapi besok tidak puasa. Juga tidak ada yang tahu. Jadi bengi malam itu kita umumkan kita mau puasa, kita niat puasa, besok tidak puasa, tidak ada yang tahu. Lah disinilah istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Itulah puasa, makanya dia istimewa. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, kenapa puasa itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa? Karena puasa adalah ibadah yang terang-terangan menantang setan. Jadi puasa itu ibadah yang terang-terangan menantang setan. Terang-terangan menyisihkan hawa nafsu keduniaan. Hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu, itu hanya puasa. Saya ulangi. Jadi kenapa puasa itu istimewa? Yang kedua menurut Al-Imam Al-Ghazali, karena puasa adalah ibadah yang terang-terangan menantang setan, terang-terangan menyisihkan hawa nafsu keduniaan, hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu, itu cuma puasa. Kalau sholat, itu kan implisit. Implisit semua kalau sholat itu. Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian haji, itu kan banyak sekali juga maknanya yang terkandung dalam ibadah haji. Akan tetapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami itu semua. Dan perlu waktu. Itu banyak sekali makna yang terkandung di dalam ibadah haji, akan tetapi kita perlu waktu untuk memahaminya. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa nafsu angkara murka yang ada dalam diri kita, itu kita perangi. Itu puasa. Langsung kelihatan bahwa itu melawan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dan lain sebagainya. Itu dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan setan. Jadi puasa itu langsung kelihatan, saya ulang. Langsung kelihatan bagaimana? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu hanya puasa. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, wahai anak-anak muda yang sudah mampu menikah,
maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Saya ulangi, ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, menikahlah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, ndak ada enaknya, ndak ada untungnya. Terus hadis itu dilanjutkan, wa illam yastati, kalau kamu tidak mampu maka berpuasalah. Jadi ketika kita tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Jadi saya ulangi, hadis itu mengatakan, wahai anak muda yang sudah mampu, menikahlah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nikah, jangan jomblo terus, ora enak jomblo. Gak ada enaknya, gak ada untungnya, gak ada manfaatnya. Wa illam yastati, kalau kamu tidak mampu maka puasalah. Jadi kalau nggak mampu, puasalah. Fa'alaihi bisawm, maka nera mampu menikah, nafsu wis kuat, maka berpuasalah. Cuma puasa yang benar, puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut tuntunan kaidah-kaidah yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Al-Imam Al-Ghazali, nanti di lain kesempatan akan saya bahas. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa untuk menjadi benteng untuk yang belum mampu menikah. Jadi hadis tersebut itu puasa yang benar. Puasa yang benar itu ciri-cirinya ada menurut Al-Imam Al-Ghazali, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ketika seseorang itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus, itu belum bisa menjadi benteng bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Karena kalau hanya puasa lahiriah itu susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa saja nafsu kita besar. Kadang-kadang puasa kita, amarah kita masih besar. Karena ya puasanya sih hanya puasa lahiriah. Contohnya, kita puasa, tapi internetannya masih kencang, gamenya masih kencang, buka HP terus, kadang ngomongnya saru, kadang lihat gambar ini, kadang lihat gambar itu, kadang lihat video ini, kadang lihat video itu. Jadi puasanya benar-benar lahiriah. Nah, kalau seperti ini tidak bisa akan menjadi benteng bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Nah, puasa yang benar nanti diajari oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Al-Ulumuddin. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Terus selanjutnya, karena puasa adalah ibadah yang terang-terangan menantang setan. Karena puasa adalah ibadah yang terang-terangan menantang setan. Setan apa? Setan dalam diri kita khususnya, yaitu hawa nafsu. Jadi jangan berpikir setan itu yang bentuknya seperti ini, seperti itu. Yang utama adalah memerangi nafsu setan yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Setan yang asli kan katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu tidak berdaya.
Setan itu tidak berdaya kalau tidak kompatibel dengan diri kita. Kalau tidak kompatibel dengan dimensi rohaniah kita. Jadi setan itu nggak berdaya atau tidak cocok atau kalau tidak kompatibel dengan dimensi rohani kita. Cuma selama ini kita tidak pernah berpikir. Kompatibilitas itu. Jadi kita selama ini tidak berpikir tentang kecocokan itu aja. Kecocokan antara dimensi rohani kita dengan setan itu kita tidak menyadari itu. Jadi setan selalu cocok dengan diri kita. Waktu puasa, setan tidak cocok dengan diri kita. Nah, ketika waktu puasa ini, setan tetap tidak cocok dengan diri kita. Jadi analoginya begini. Jadi analoginya setan itu ketika tidak cocok dengan dimensi rohani kita, maka setan itu dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang, setannya dirantai, terus kita bertanya di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan itu otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya, ini jawaban Al-Imam Ghazali. Kenapa puasa itu seharusnya terbelenggu? Kenapa? Jawaban Al-Imam Ghazali, harusnya jiwanya orang yang berpuasa itu tidak nyambung dengan situasi setan dan kesetanan. Jadi jawabannya, harusnya jiwanya orang yang berpuasa itu tidak nyambung, tidak kompatibel, tidak cocok dengan nafsu setan dan kesetanan. Saya ulangi. Jadi harusnya jiwanya orang yang berpuasa itu tidak nyambung, tidak kompatibel, tidak selaras, tidak cocok dengan situasi setan dan kesetanan. Itu. Akan tetapi hati-hati kalau habis maghrib nafsu kita kumat lagi, kesetanan lagi, ya akhirnya kompatibel lagi, cocok lagi, ya setannya bisa masuk lagi ke dalam diri kita. Jadi kalau waktu siang kita bilang tidak, kita lagi berpuasa, nanti aja habis maghrib, misalnya seperti itu, maka habis maghrib cocok lagi diri kita dengan setan, nyambung lagi diri kita dengan setan. Jadi ingatlah, itu wilayah orang berpuasa. Jadi puasa itu melenyapkan dimensi setan di dalam diri kita. Jadi intinya ketika kita berpuasa itu melenyapkan dimensi setan yang ada pada diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan, memberikan sedikit pengetahuan agar kita menjadi manusia yang lebih baik, insan yang sempurna, insan yang menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelum hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan ridho bagi Allah untuk membukakan semua ridhonya untuk kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita bersolawat dulu dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.
sing akeh sholawate, muga-muga kita semua mendapatkan barokah dari sholawat, mendapatkan barokah dari bulan Ramadan ini, mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, share jika tayangan ini, jika konten ini bermanfaat untuk menghantarkan diri kita menjadi manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada hari-hari sebelum hari ini.